Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dokter Ajari di sini. Sebenarnya saya pengen zoom ya, cuma jaringannya lagi babak banget. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dokter cuan, biar dokter tetap cuan. Nah, investasi. Sekarang masa krisis, di mana dokter yang tadi medium risk atau resiko medium menjadi resiko tinggi dan terjadi penurunan pendapatan, ditambah waktu kerja yang harus dibatasi. Kenapa? Karena ya beresiko terhadap kesehatannya juga ya. Lalu turnover yang terganggu dan APD semakin terkuras, terutama dokter-dokter yang berpraktik pribadi atau memiliki klinik sendiri. Nah, itulah kenapa alasannya harus berinvestasi, karena tidak tahu kita masa depan gimana, apakah kita dapat melewati pandemi ini dengan sukses atau enggak. Yang pasti kita harus memerlukan bekal untuk anak istri ya. Nah, Nah, udah saatnya ini investasi itu ada banyak sebenarnya ya. Ada yang digital, ada yang eh, ada yang fisik gitu. Ada yang liquid, ada yang susah dijual dan lain-lain. Nah, secara garis besar saya bagi saja jenis investasinya ada tiga. Yang paling gampang nih, emas, properti, dan saham. Untuk emas itu sebenarnya trennya sudah hampir lewat ya, karena emas itu bagusnya dulu waktu tahun 2016 2017 di mana harganya sampai 500-600 ribu, dan sekarang sudah sampai 1 juta. Apakah telat untuk membeli emas? Enggak sih ya, karena emas akan naik seiring waktu. Prediksi akan sampai ke angka 1,5 sampai 2 juta 1 gram emas. Lalu properti ini lagi enak, posisi banyak yang dijual, banyak yang nggak laku, harga lagi murah. Tapi yang jadi masalah adalah properti untuk usaha itu tidak akan long last, tidak akan bagus kesananya. Kenapa? Karena sekarang terjadi shifting, terjadi disrupsi, di mana pengobatan pun sudah menjurus ke telemedicine. Tinggal dicari saja cara alternatif terbaik untuk telemedicine. Yang ketiga ini saham. Saham ini punya keistimewaan, itu sangat liquid. Liquid itu gimana? Bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Mau dicairkan kapan saja bisa. Pembeli dan penjualnya jelas ada, dan perusahaannya ada, dan tiap tahun akan mengeluarkan dividen. Dividen itu suatu pembagian hasil dari pendapatan si perusahaan. Nah, bisa jual beli sahamnya ada di mana aja, ada di IDX. Nah, gimana caranya kita? Apakah beli langsung di IDX? Enggak. Kita harus melewati suatu broker. Brokernya disebut sekuritas. Nah, atau pelantara. Sekuritasnya ada banyak ya, ada MNC, BNI, Sinarmas, Stockbit, dan lain-lain. Nah, yang sekarang dimudahkan adalah ke semua sekuritas, hampir semua sekuritas itu bisa online. Jadi seperti MNC Sekuritas, cukup didaftar di situsnya di MNC, terus kita kirim berkasnya, beres, selesai, nanti diberikan RPS, rekening pemegang saham. BNI Sekuritas saya belum pernah coba. Sinarmas saya udah pernah coba. Ini lebih gampang lagi, kita tinggal di Stockbit, tinggal daftar, nanti kita dimasukin data-datanya, tinggal memberikan data-datanya, nanti kita dibuatkan RPS lagi di Sinarmas, kalau nggak salah di Bank Sinarmas. Nah, ini di Stockbit aplikasinya. Ini jelas banget ini. Kenapa jelas? Karena mulai dari range harganya, pergerakan sahamnya, naik turun, grafiknya itu jelas banget ya. Tidak ada ibaratnya, kalau di MNC ini rada goib kalau kata saya. Kenapa goib? Karena kita harus ke Google dulu, dilihat dulu si grafik gimana hari ini. Kalau Sinarmas ini real time ya. Nah, pokoknya untuk dokter-dokter yang sekarang nih, daftar dulu aja, masuk dulu. 100-200 ribu bisa ya, masuk dulu aja, kita cobain dulu, kita belajar bareng. Nanti kalau seandainya ada apa-apa tinggal tanya aja ya. Untuk materi lain seperti gimana fundamental analisis, technical analisis, itu mah soal belakangan ya. Emang penting masuk aja dulu. Kenapa? Karena sekarang lagi masa pandemi, di mana perusahaan banyak yang hampir kolaps. Kalau perusahaan hampir banyak kolaps, otomatis harga saham akan serok tuh gimana ya, bullish, turun. Nah, kalau dia bullish ya udah, kita tinggal serok bawah, tinggal tungguin beberapa tahun kemudian, maka boom, akan membesar. Ini lumayan kan saham, kalau kita warisan ke anak istri itu ya, kalau ditunggu 10-20 tahun bisa jadi berlipat-lipat ganda.
Pokoknya gini, orang kaya di dunia itu dua investasinya, kalau nggak properti ya saham. Ya antara dua itu aja pilihannya ya. Jadi jangan takut kalau untuk saham ini, selama yang megang diri Anda sendiri. Kalaupun ragu ya belajar gitu. Kalaupun rugi itu uang belajar, nggak rugi gitu. Jadi ibaratnya carilah uang dingin. Tapi ingat ya, uang dingin, jangan uang minjem ke orang ya. Apalagi ngutang ke orang, jangan. Uang dingin, uang sisa-sisa kehidupan lah ya. Jangan terlalu hedon hidupnya juga ya. Seadanya saja dulu ya. Hedon-hedon taunya habis duitnya ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggal PM aja. Kalau pengen Zoom nanti ya, kalau saya sudah di Bandung kurang lebih hari Senin, karena di kampung sini di rumah mertua eh, jaringannya agak bapuk, agak jelek. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.